Ruang isolasi RSUD Alimuddin Umar Liwa Lampung Barat. Pemkot Bandar Lampung melarang resepsi untuk tekan COVID-19. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Kasus COVID-19 terus bertambah, bahkan ruang isolasi bagi pasien COVID-19 di RSUD Alimuddin Umar di Liwa Lampung Barat penuh. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Penyebaran virus corona tak terkendali. Ruang isolasi pasien COVID-19 di RSUD Alimuddin Umar, Liwa, Lampung Barat penuh. Tempat tidur isolasi bertekanan negatif atau ruang khusus untuk perawatan pasien dengan gejala parah yang disediakan RSUD Alimuddin Umar, Liwa penuh. Hal ini dipicu dengan terus bertambahnya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kabupaten setempat. RSUD Alimuddin Umar menyediakan 30 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Dari jumlah itu, 7 diantaranya merupakan tempat tidur ruang isolasi bertekanan negatif. Sedangkan 23 sisanya adalah tempat tidur untuk ruang isolasi pasien COVID-19 bergejala ringan dan sedang. Selain merawat pasien COVID-19 asal Lampung Barat, RSUD Alimuddin Umar juga diketahui merawat sejumlah pasien positif COVID-19 dari Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Oku Selatan. Namun, data saat ini menunjukkan jumlah pasien positif yang dirawat sebagian besar berasal dari Lampung Barat. Untuk isolasi yang tekanan negatif memang sudah penuh. Jadi kita punya isolasi khusus yang pasien yang memang sudah positif, jadi dari hasil PCR-nya positif kita rawat di ruang isolasi dengan tekanan negatif. Nah, itu udah penuh. Makanya kita memakai ruang kelas 1 kita pakai untuk ruang isolasi transisi. Sejak 18 Januari lalu, status Lampung Barat dinaikkan menjadi zona merah oleh Satgas Pusat COVID-19. Salah satu indikatornya adalah penyebaran virus yang tidak terkendali. Dari Lampung Barat, Endiko Ngantung, iNews melaporkan. Lampung Barat masuk zona merah COVID-19. Klaster perkantoran menjadi pemicu. Seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja menjalani swab test setelah 2 staf terkonfirmasi positif. Sebanyak 30 lebih pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja Lampung Barat menjalani swab test. Awal tracing terdapat 2 pegawai PT SP Naker terkonfirmasi COVID-19. Keduanya merupakan hasil tracing dari 2 pegawai Dinas Kesehatan berinisial FL dan G yang sebelumnya terkonfirmasi positif. FL dan G sempat berdinas luar bersama salah satu pegawai Dinas PT SP Naker berinisial L. L sudah bergejala sebelum dinas luar daerah bersama FL dan G. Walaupun bergejala, L hanya berobat biasa dan tidak di rapid test. Swab test bertujuan untuk menemukan sebanyak-banyaknya kasus positif untuk memutus rantai penularan virus corona. Untuk kasus terkonfirmasi yang baru, ini data kemarin ya, tanggal 20 Januari 2021. Yang bergejala untuk yang kasus baru ini totalnya ada 16, bergejala 3, tidak bergejala 13, total keseluruhan terkonfirmasi sampai saat ini 160. Karena penyebaran virus tidak terkendali, Lampung Barat ditetapkan dalam zona merah penyebaran virus corona sejak tanggal 18 Januari 2021 lalu. Dari Lampung Barat, Endiko Ngantung, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Bandar Lampung terus bertambah. Pemkot melarang kegiatan yang mengundang kerumunan termasuk resepsi pernikahan. Larangan ini dimulai sejak hari ini.
Larangan ini berdasarkan rakor dengan Gubernur, Forkopimda, dan seluruh kepala daerah kabupaten kota. Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan di Lampung. Bahkan ada 8 daerah masuk zona merah, termasuk Bandar Lampung yang hingga kini belum bisa keluar dari status tersebut. Untuk itu, Satgas COVID-19 Bandar Lampung melarang dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak massa, termasuk resepsi atau pesta pernikahan. Larangan ini berlaku mulai tanggal 25 Januari 2021 mendatang. Beberapa kasus COVID-19 yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, sudah kita ketahui bahwa ada 8 daerah di Kota Bandar Lampung yang sudah memasuki zona merah, termasuk salah satunya Kota Bandar Lampung yang masih belum keluar juga dari zona merah. Sehingga dengan kondisi seperti ini, mohon izin kami informasikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung untuk beberapa kegiatan yang membuat kerumunan seperti halnya acara atau kegiatan atau pesta pernikahan dan resepsi untuk sementara sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut tidak boleh dilaksanakan. Meski resepsi dilarang, pelaksanaan akad nikah tetap diizinkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. Akad nikah maksimal dihadiri 50 orang termasuk anggota keluarga. Masyarakat diharapkan dapat memahami larangan ini. Masyarakat juga diharapkan dapat bersama menekan penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Stok alat rapid test di Dinas Kesehatan Lampung Utara menipis. Hal ini disebabkan banyaknya warga yang melakukan pemeriksaan. Pemkab setempat berencana melakukan pengadaan kembali alat tersebut. Ketersediaan alat rapid test di Dinas Kesehatan Lampung Utara mulai menipis. Permintaan pemeriksaan rapid test membludak semenjak Lampung Utara meningkat statusnya menjadi zona orange penyebaran COVID-19. Selain itu, adanya peraturan terbaru mengenai pelaku perjalanan keluar daerah yang menggunakan transportasi darat seperti kereta api dan kapal laut harus memiliki hasil rapid test. Ikut memicu menjadi faktor lain tingginya permintaan penggunaan alat rapid test. Sepanjang tahun lalu, alat rapid test yang sudah digunakan mencapai lebih dari 2.000. Jumlah itu tersebar di berbagai tempat seperti Rumah Sakit Umum Riyakudu, Puskesmas, serta posko gugus tugas. Sebenarnya belum habis benar, tapi kita persiapkan untuk yang tracing, yang ada kontak dengan konfirmasi yang positif. Gitu. Jadi tapi untuk pelaku perjalanan, karena sekarang juga kan sudah ada edaran dari Dijen Perhubungan bahwa untuk keluar kota melakukan penerbangan atau perjalanan darat menggunakan rapid antigen. Untuk langkah selanjutnya apakah kita akan melakukan pengadaan kembali? Ya, mudah-mudahan nanti kita melalui dana PDT kita akan mengadakan pengadaan rapid test. Untuk mengantisipasi habisnya stok alat rapid test, Pemkab melalui Dinas Kesehatan berencana melakukan pengadaan kembali. Apalagi saat ini Lampung Utara meningkat status menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang penemuan ular ukuran besar di Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Warga Sukaramai Bandar Lampung dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca kembang berukuran besar yang hendak masuk ke dalam rumah. Diduga ular sanca berukuran 3 meter lebih ini terbawa arus banjir usai hujan lebat melanda kota. Kemunculan ular berukuran besar ini sempat rekam kamera ponsel warga. Hewan melata ini tiba-tiba muncul dari dalam selokan dan merayap di tembok salah satu rumah warga di Gang Jadi 2, RT 06 lingkungan 1, Jalan Terusan Bawean, Sukaramai, Bandar Lampung. Kemunculan ular ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak pergi ke pasar. Saat ditemukan, ular sepanjang 3,4 meter merayap di dinding rumah warga.
Ular ini sempat menghebohkan dan menjadi tontonan warga. Warga kemudian beramai-ramai menangkap dan mengevakuasi satwa ini. Berangkat ke pasar itu ngelihat ada ular, dia lagi manjat ke dinding, ke pagar. Lalu karena dia shock itu langsung ditimpuk, karena kaget ularnya pun jatuh masuk ke gorong-gorong, dan sama warga sama Pak RT-nya itu diakalin pakai tali, tolong kepalanya, terus kena. Begitu kena sempat lama sih jadi tontonan juga, terus nelpon ke Pak Lurah, nelpon ke pihak yang berwajib, terus sekitar jam 7 itu petugas datang menjemput ular tersebut. Kemudian ular sanca kembang ini diserahkan ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Anggota DPRD Lampung Tengah menemui perwakilan warga yang mengeluhkan keberadaan toko modern. Warga menilai keberadaan toko modern mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Menurut aturan. Kepada anggota Dewan, warga meminta Pemkab mengatur keberadaan toko modern. Jumlah toko modern sudah terlalu banyak, bahkan berdekatan dengan pasar tradisional. Warga puas dengan tanggapan dari Dewan. Tanggapannya sangat baik. Dewan dalam waktu dekat akan mengambil langkah-langkah yang tegas dengan membentuk pansus dan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Alfamart, Indomaret, dan toko modern yang kita. Dewan berterima kasih dengan laporan warga dan akan segera menindaklanjuti ke Pemkab. Kita terima kasih juga, kita butuh orang-orang seperti mereka, kita dapat informasi karena DPRD tidak bisa mengcover semua tanpa ada informasi. Kita butuh sekali informasi-informasi dari mereka, sangat setuju. DPRD Lampung Tengah akan menyampaikan seluruh keluhan warga kepada instansi terkait. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Komisi 3 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan unit barang dan jasa Kabupaten Lampung Tengah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3, Denny Satria Negara. Rapat dengar pendapat bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran dan program kerja yang dilaksanakan tahun 2020. Termasuk di dalamnya tentang jumlah lelang pekerjaan, relaksasi kerja, dan evaluasi kinerja unit barang dan jasa Lampung Tengah. Dewan menilai kinerja unit barang dan jasa Lampung Tengah harus ditingkatkan lagi. Masih ada kekurangan dengan pelayanan di tahun lalu. Ya, kalau hasil kerja sebenarnya sih dari kemarin juga ada kurang dan lebihnya lah. Makanya ke depan ini kita ingin misalnya yang bagus ya kita pertahankan, dan kekurangan-kekurangan itu yang akan kita akan revisi di sinilah. Kedepannya harus seperti apa, pengaduan dari masyarakat gimana. Sebagai wakil rakyat, Dewan bertugas untuk mengontrol kinerja Pemkab. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Komisi 1 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat bersama sekretaris dan staf DPRD Lampung Tengah. Rapat mengagendakan evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan rencana kegiatan di tahun 2021. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi Tony Sastrajaya dan dihadiri Sekretaris DPRD Syamsi Roli. Syamsi Roli menjelaskan semua penggunaan anggaran kepada anggota Komisi 1 DPRD Lampung Tengah. Komisi 1 DPRD Lampung Tengah ingin mengetahui penggunaan anggaran dan kegiatan DPRD tahun 2021 ini dan pembukaan anggaran kepada Komisi 1 DPRD Lampung Tengah. Hearing dengan sekretariat DPRD, kita menanyakan kegiatan 2020 dan 2021. Semua apapun kita minta dibuka, kejelasan keterbukaan, karena informasi publik kita wajib mengetahui. Daripada kita ditanya kepada masyarakat kita nggak bisa jawab, di sini kita buka semua. Hasil rapat dengar pendapat akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Dewan selama tahun anggaran 2021.
Dari Lampung Barat, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kopi jahe dengan gula semut yang digemari warga di Bandar Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Menikmati suasana santai dengan secangkir kopi tentu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi pencintanya. Apalagi bila minuman hangat tersebut diracik khusus dan menawarkan rasa yang spesial. Seperti yang disajikan di sebuah kafe dan resto di kawasan Kalibalu Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Ingat untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Sajian kopi rebus dipadu jahe dan gula merah aren atau gula semut ini ternyata memiliki kualitas rasa yang berbeda. Selain nikmat saat disesap, kopi rebus jahe gula merah ini juga memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Bahan yang digunakan berasal dari biji kopi lokal pilihan yang dipadukan dengan gula merah aren dan jahe. Minuman hangat ini memiliki filosofi tersendiri dengan kualitas rasa yang berbeda dengan suguhan kopi pada umumnya. Selain itu, kopi ini juga memiliki keunikan saat meracik minuman hangat ini. Meski terbilang mudah cara meraciknya, tapi rasa dan aroma kopi ini cukup menggugah selera, apalagi tidak menggunakan gula putih seperti kopi pada umumnya. Berdasarkan pengalaman para pelanggan, cita rasa kopi ini lebih kuat layaknya ginseng. Ada pahit kopi, ada manisnya gula aren, ada angetnya jahe. Jadi bercampur-campur. Kopi rasa beda dari kopi yang lain, Pak. Bedanya tuh dari segi rasa, kalau kopi ini ada rasa pedas-pedas sedikit, Pak. Cocok banget untuk suasana dingin untuk menghangatkan tubuh. Pembuatan kopi diawali dengan mendidihkan air hingga matang. Potongan jahe, gula merah aren, dan bubuk kopi direbus dengan temperatur suhunya terukur selama kurang lebih 3 menit. Selain itu, kopi rebus siap disajikan. Tambahan gula merah biasanya juga disajikan terpisah. Pelanggan yang menentukan takaran sesuai keinginan mereka. Kopi rebus jahe gula merah aren ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Bahkan tak sedikit para pejabat pemerintah maupun swasta datang berkunjung ke kafe ini untuk menikmati sajian kopi rebus jahe gula semut.
Lampung Barat. Gulanya pun kita menggunakan gula aren yang dipadu dengan menjadi gula semut. Ini yang memang ciri khas kopi yang dimiliki oleh Lampung, terutama di Lampung Barat. Kita ambil kopi-kopi yang memang berada di daerah pegunungan, memang cukup rasanya beda pada saat menikmati kopi Lampung di Lampung. Bagi Anda yang penasaran ingin mencicipi kehangatan cita rasa kopi jahe gula semut ini, silakan berkunjung ke kafe dan resto Rumah Ikan yang terletak di kawasan Jalan Ridwan Rais, Kedamaian, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.